sangat seru terjadi di hari Jumat. Sebelum rilis data non-farm payroll, bahkan emas sudah sempat rally terlebih dulu sampai 17.23. Lalu kemudian rilis data menunjukkan hal yang sebaliknya atau sedikit lebih baik dari ekspektasi. Andai saja ekspektasi tersebut tidak dirubah oleh para pengamat di angka minus 22 juta, maka kemungkinan potensi yang sebaliknya akan terjadi. Tapi apa daya, sudah terjadi perubahan kurang lebih minus 22 juta, namun dirilis ternyata hanya berada di minus 20 juta. Dan kali ini kalau kita lihat pola pergerakannya cenderung mengibaratkan tentang potensi akan terjadinya kegagalan untuk symmetrical triangle. Apakah seperti demikian? Tentunya bagi saya ini belum merupakan kegagalan karena areal yang dituju masih tetap terbuka. Demikian pula untuk areal support berikutnya. Jika saja triangle ini berhasil untuk terjadi atau terkonfirmasi sangat sempurna, maka bukan mustahil untuk target selanjutnya adalah rally akan melewati areal tertinggi yang sampai saat ini masih terjaga di 17.47. Tapi kalau misalkan ternyata gagal, maka potensi tergelincir akan membuka peluang sampai area 16.30 atau bahkan paling terdekat adalah 16.50. Kita akan lihat potensi pergerakan tersebut dalam technical chart untuk kali ini. Secara fundamental, rilis data yang terjadi di hari Jumat yang lalu itu adalah cerminan bahwa pandemi global membuat kendala pada pertumbuhan ekonomi AS terutama. Dan kali ini Fed tetap berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mempertahankan tingkat suku bunga dan juga kebijakan-kebijakan pelonggaran moneter sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan rumor kembali berhembus tentang negative rates yang mungkin saja akan dilakukan, tapi Fed sendiri masih menyangkal. Tapi survei menunjukkan bahwa potensi tersebut bisa saja terjadi di penghujung 2020 atau bahkan paling lambat di awal 2021. Secara berita fundamental juga jangan lewatkan dengan konflik antara AS dan Cina. Meskipun kemarin sempat dikatakan bahwa konflik untuk perang dagang tidak akan terjadi karena mereka berkomitmen untuk bekerja sama. Namun lagi-lagi tuduhan AS terhadap China sebagai sumber penyebab dari wabah pandemi global ini masih tetap terbuka dan hal tersebut bisa saja suatu waktu membuat gerah China. Kita lihat technical view untuk kali ini, akankah ada peluang yang bisa kita manfaatkan terutama untuk triangle. Pekan ini kemungkinan akan terjadi pola yang sangat menentukan apakah akan ditebus area resisten atau justru kembali menembus area support. Technical view 11 Mei 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 11 Mei 2020 per jam 12:08 waktu Indonesia bagian Barat. Running price 1705.90, high 1712.10 dan low 1702.70. Pagi tadi di pembukaan dengan 1704, artinya dia sempat naik terlebih dahulu sampai 1712 atau lebih tepatnya sempat tergelincir terlebih dahulu 1702, lalu kemudian dia naik ke 1712 dan kali ini kembali di titik tengah 1705. Oke, setelah kemarin sempat terjadi spike yang cukup memberikan harapan yaitu 1723.50. Nyatanya saat rilis data non-farm payroll sempat tergelincir terlebih dulu sampai 17.06, barulah dia bangkit kembali di 17.20. Namun di pertengahan malam setelah atau selepas rilis data non-farm payroll justru dia kembali ditutup di area 17.05.50. Kalau kita saksikan dari pola pembentukan candle yang terjadi, anggap saja dengan candlestick di tanggal 8 Mei yang lalu seperti ini, bearish candle. Apakah ini termasuk dengan keadaan dari bearish harami kalau kita padankan dengan 7 Mei? Well, kita lihat potensi dari 7 Mei sendiri ditutup dengan areal tertinggi adalah 1721 dan areal penutupan adalah 1716.00. Sementara di tanggal 8 Mei 1716.8 atau 1716.70 sebagai area pembukaan, sehingga kemungkinan rasa-rasanya ini justru terjadi gap up ya atau kenaikan, sementara syarat dari terjadinya bearish harami next candle seharusnya dia terjadi gap down atau setidaknya equal. Well, of course ini tidak mencerminkan keadaan bearish harami, meskipun secara outlook bisa saja ini mengalami tekanan juga. Tapi kalau kita lihat juga dari flashback dari apa yang terjadi di tanggal 6 dan 7 Mei, kala itu saya sempat menyebutkan untuk di tanggal 8 akan terjadi bullish candle dikarenakan komposisi dari tanggal 6 dan 7 Mei candlestick menunjukkan pola yang kita sebut dengan bullish engulfing. Namun Anda bisa lihat di sini justru
terjadi penurunan. Well, of course dengan hal tersebut yang harus kita awasi adalah areal-areal resisten dari triangle dan juga areal support dari triangle. Dan jangan lupakan areal tengah yang akan berada kurang lebih dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan pasar, di mana areal 1695, 1697 adalah areal tengahnya, lalu kemudian juga areal 23.6% di areal 1705.00 juga menjadi areal support kita. Dan kali ini areal resisten yang harus menjadi kewaspadaan hati-hati adalah 1715 untuk areal resisten triangle yang bisa saja dipecah untuk di kemudian hari. Lalu kemudian areal support yang menjadi fokus perhatian adalah di areal 1692 ataupun 1693. Tentunya jika diasumsikan ini masih dalam koridor bullish, maka potensi kenaikan masih bisa terjadi. Tapi kita lihat untuk potensi ke depannya. Sementara untuk malam ini relatif sepi untuk data ekonomi atau economic calendar dari AS. Namun pekan ini banyak hal yang bisa diperhatikan, salah satunya adalah pertemuan antara Inggris dan Uni Eropa yang akan berlanjut di tanggal 11 sampai tanggal 15 Mei dan juga beberapa data ekonomi seperti retail sales dari AS dan juga job openings dari AS dan tentunya Michigan Consumer Sentiment Index yang akan dirilis di pekan ini. Dan jangan lewatkan data GDP dari Jerman, Inggris, dan juga zona Eropa lainnya. Di grafik H4 kita sudah melihat potensi pergerakan yang sebelumnya dalam koridor yang sempat kita gunakan juga tidak kalah penting, yaitu areal kurang lebih seperti ini. Arealnya kurang lebih dia sempat kemarin naik dan tertahan di areal 23.6%, yaitu tepatnya di 1723. Lalu kemudian dia kembali tergelincir dan kembali menyoroti areal-areal penting 50% dan juga 38% berada di areal 1695 ataupun 1307 dan juga jangan lupakan areal 61.8% di areal 1683. So untuk kategori medium term sebetulnya ini sangat-sangat mutlak diperlukan areal koreksi yang sangat ditentukan dengan adanya areal tengah di Fibonacci retracement yaitu 38.2, 50 dan 61.8%. Ini adalah menjadi area krusial untuk Anda yang menginginkan strategi jangka panjang ataupun jangka menengah. Sementara untuk intraday, menurut saya mungkin saja jika dia terjadi tergelincir seperti ini, area yang paling layak untuk dilakukan buy on dip sebetulnya ini masih dalam koridor yang cukup bagus. 50% area retracement berada di area 1695 atau kurang lebih di area 1697, itu adalah area buy Anda. Sementara untuk hari ini saya cenderungnya melakukan buy on dip di kisaran 1704 ataupun 1705 dengan target pertama kurang lebih di perkiraan saya adalah 1711.60 dan target kedua adalah 1717.60. Kurang lebih masih berada di koridor ini. Namun lagi-lagi saya ingatkan area resisten kita untuk triangle sendiri berada 1715. Dan stop loss kurang lebih di area 1697. Ingat ini adalah untuk strategi short term dan untuk kategori medium term Anda masih bisa atau mempertimbangkan untuk kategori area-area yang sempat saya sebutkan baik itu 50% Fibonacci retracement atau bahkan 61.8% Fibonacci retracement. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.